Kami pernah tinggal di bantaran Sungai Kalianyar, kemudian digusur dan harus mencari rumah kontrakan. Pengalaman ini menumbuhkan tekad saya agar rakyat Indonesia tidak mengalami kesulitan seperti yang pernah saya alami. Dan yang paling perlu saya sampaikan hari ini ke Bang Akbar, yang digusur 3 kali itu saya, bukan Jokowi. Assalamualaikum, sehat selalu buat kalian semuanya, dipermudah urusannya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin ya robbal alamin. Nih guys, saya melihat tayangan video tadi, orang-orang ini kok berisik banget gitu ya. Dalam pernyataannya sebegitu bencinya, sampai membongkar aib seseorang, atau katakanlah teman waktu dulu. Nah, orang-orang ini mengarang cerita guys, menggoreng mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Pak Joko Widodo. Kan aneh, seorang teman loh. Pak Jokowi jadi wali kota sudah beres, Gubernur DKI sudah selesai, Presiden 2 periode sudah usai. Pertanyaannya, kenapa baru dipermasalahkannya sekarang? Kenapa nggak dari dulu? Dulu kok adem-adem nggak ada orang ini mempermasalahkan Pak Joko Widodo. Aneh ya? Nah, Pak Jokowi tidak digoreng waktu dulu. Apakah mereka takut dipenjara? Kayak Bambang Tri dan juga Gus Nur. Nih guys, zaman dulu, 20 tahun yang lalu, Rudi ini bisa dilihat sebagai teman seperjuangan Pak Jokowi. Mereka bareng menjadi pimpinan kota Solo. Jokowi wali kota, Rudi wakilnya. Rakyat Solo lebih akrab memanggil Rudi ini dengan nama Rudi Brengos atau Pak Kumis. Tapi berbeda lah dengan Pak Jokowi. Rudi adalah pejuang PDIP Tulen yang pernah menjadi ketua DPC PDI Perjuangan. Bisa dibilang dia adalah loyalis Megawati sejak 1986. Rudi ini bukan pengamat dari luar yang cuma baca berita guys. Selama 8 tahun, 2005 sampai 2012, dia adalah pendamping Jokowi. Tapi kini masa lalu yang indah itu punah sudah. Rudi kini muncul sebagai tokoh yang menyuarakan cerita buruk tentang Pak Jokowi. Nama baik Pak Jokowi dihabisi. Dengan tegas dia bilang, dia sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Dia bilang, sejak Pak Jokowi meminta Gibran jadi wali kota, Rudi sudah tidak lagi berkomunikasi dengan sang mantan presiden sampai sekarang. Ya memang tak ada waktu kapan mereka berpisah ya. Yang jelaskan sampai Oktober 2023 ini, Rudi mengatakan kepada media bahwa mendukung bila Pak Jokowi dijadikan ketua umum PDIP. Kini itu cuma cerita lama guys. Rudi menjadi sekarang ini ramai dibicarakan. Karena apa? Ucapan-ucapannya belakangan ini. Pada 27 Juli 2026, dia muncul di podcast Politisi, yang sekarang ini juga sudah menjelma jadi pembenci Pak Jokowi. Cerita Rudi pada Faisal di sini terlihat jelas luar biasa merendahkan Pak Jokowi. Salah satu penjelasan Rudi yang menggegerkan adalah dia menuduh para tamu yang berkunjung ke rumah Jokowi di Solo adalah orang-orang yang digerakkan pihak-pihak tertentu, dan juga para pengunjung itu, kata Rudi ini, mendapat uang saku. Yang juga di sini merendahkan Pak Jokowi adalah berbagai bantahan Rudi terhadap rangkaian cerita masa lalu Jokowi. Selama ini kan sudah beredar cerita bahwa Pak Jokowi hidup dalam suasana serba prihatin di masa kecil. Misalnya saja Pak Jokowi lahir dan besar di bantaran sungai yang rawan sekali digusur pada era itu. Bahkan keluarga Pak Jokowi sampai 3 kali tuh digusur dari bantaran sungai itu. Menurut Rudi itu adalah cerita bohong. Ia justru dengan bangga menyatakan ke publik bahwa yang kena gusur 3 kali itu adalah keluarga Rudi itu sendiri, bukan keluarga Jokowi, menurut dia. Dan bukan itu saja guys, Rudi juga membantah cerita tentang bagaimana Pak Jokowi berusaha bicara langsung pada pedagang kecil di Banjarsari yang direlokasi ke pasar Notoharjo. Menurut Rudi, Jokowi cuma 2 kali bertemu kepada para pedagang kecil. Sementara Rudi mengaku dengan bangganya bertemu para pedagang sampai 52 kali. Rudi kemudian juga bicara soal mobil SMK. Rudi bilang, itu program 2011, Kementerian Pendidikan.
untuk praktik siswa SMK, bukan proyek personal Jokowi. Seolah belum puas guys, Rudi ini juga bercerita bahwa Jokowi pernah ikut membesarkan Partai Gerindra di Solo tahun 2009. Nah, klaim berikutnya adalah soal jalur Karo ke Jakarta. Rudi mengaku sempat usul ke Jokowi, naik dululah ke Gubernur Jawa Tengah dengan alasan provinsi itu punya 35 kota dan kabupaten. Jokowi menolak, alasannya apa? PAD APBD itu kecil di Jawa Tengah, ya, dianggap kecil. Nah, lalu sebagai gantinya Rudi mendorong juga kepada Pak Jokowi masuklah ke pengurus BPP PDI Jawa Tengah, ya kan? Nah, kalau mau jadi presiden katanya itu harus menguasai Jawa Tengah katanya. Soal filosofinya itu sendiri. Rudi, di sini saya melihat pada dasarnya menggambarkan bahwa Jokowi adalah pemimpin yang haus kekuasaan. Dia membenarkan tudingan bahwa Pak Jokowi pernah minta restu Megawati untuk maju periode ketiga sampai sebagai presiden. Nah, sedemikian ambisiusnya Jokowi kata dia jadi penguasa. Itu adalah gambaran ringkas guys tentang dongeng cerita Rudi tentang Jokowi yang disambut dengan penuh gembira oleh Akbar ini dalam podcast. Pokoknya Jokowi itu penjahat, pembohong, terobsesi menjadi penguasa selama-lamanya katanya. Lalu, perlukah kita percaya pada apa yang dia katakan cerita itu? Ya tentu saya tidak percaya guys. Rudi sudah dapat segera dikenali sebagai pembohong ketika dia mengatakan rakyat yang berkunjung ke rumah Pak Jokowi digerakkan dan menerima bayaran. Dengan akal sehat dan sederhana guys, tuduhan itu bisa dibantah. Rakyat berkunjung ke rumah Pak Jokowi sejak akhir 2024 sudah lebih dari 1,5 tahun. Dengan mudah orang bicara langsung, ya kan, dengan para pengunjung. Nah, sejauh ini kan tidak pernah ada testimoni dari para pengunjung yang bilang dia atau mereka dibayar. Dan bukankah Rudi seharusnya melihat bagaimana masyarakat menyambut Pak Jokowi dengan sukacita saat dia berkunjung ke berbagai daerah saat ini? Kenapa Rudi harus membantah bahwa Pak Jokowi memang dicintai rakyat? Tuduhan Rudi sama sekali tak berdasar kalau saya melihat. Tapi sayangnya, si Akbar Faisal ini sama sekali tidak mempertanyakan jawaban Rudi ini. Jadi tuduhan-tuduhan Rudi ini yang lain juga sangat ditanggapi dan sama juga dangkalnya, ya kan? Misalnya saja soal apa yang dianggap Rudi sebagai kebohongan Jokowi tentang digusur dari bantaran kali, atau soal Pak Jokowi cuma 2 kali bertemu dengan para pedagang kecil, atau bahwa Jokowi pernah membesarkan Gerindra. Sama sekali guys, tidak ada Rudi ini terus terang saya melihat menggoreng Pak Jokowi. Jadi di mana bukti yang bisa ditunjukkan Rudi bahwa cerita-cerita itu benar adanya? Sampai hari ini belum ada dokumen foto resmi atau arsip Pemkot yang dipakai untuk menguatkan rincian teknisnya. Jadi kesannya ini seperti seolah tuduhan bahwa Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu. Jadi tuduhan yang begitu saja dilontarkan tanpa dilandasi bukti apapun, ya, si Rudi ini. Belum lagi soal Jokowi minta restu agar bisa maju 3 kali sebagai presiden. Ini sudah dibantah, bukan saja oleh Pak Jokowi, tapi juga oleh sang putri Megawati, kan, Puan Maharani. Nah, jadi cerita bohong Rudi ini, ya, sudah disediakan dia untuk menghancurkan karir reputasi Pak Jokowi. Dan pertanyaannya, kenapa Rudi melakukannya? Kan gitu. Nah, ya saya duga karena kini memang PDIP khawatir dengan langkah-langkah tegas Pak Jokowi, ya kan? Yang secara langsung menyapa rakyat turun belusukan. Pak Jokowi memang sekarang terbukti bukan mantan presiden yang dilupakan. Contohnya kemarin di NTT, ya, di Lampung, di mana-mana, kan dia masih dicintai rakyat, ya kan? Dan bila ini terus dilakukan, yang jelas akan terangkat popularitas dan suaranya adalah PSI. Ini tentu yang sangat ditakutkan mungkin PDIP, nanti PDIP ambruk. Karena itulah saya rasa Rudi entah karena mungkin inisiatifnya sendiri atau ada yang merintah dari pimpinan partainya, entahlah. Ya, Rudi sendiri di sini berusaha melindungi diri dengan membuat pernyataan-pernyataan yang berhormat. Ya, selesai kehebohan publik karena podcastnya dia misalnya mengatakan begini, saya ini orang yang tidak pernah mau membahas apapun yang menjelek-jelekan saya, katanya. Biarkan saja semua
Tuhan yang mengetahui. Saya selalu sampaikan bahwa Tuhan tidak tidur menurut dia. Padahal di sini Rudy sudah jelas, ya kan, akan menghadapi sebuah konsekuensi dan nanti akan ada resikonya karena membocorkan aib mantan atasan sendiri. Ya, saya merasa Rudy ini tidak perlu digugat atau dilaporkan kepada siapapun. Apa yang dia sampaikan kepada Akbar sama sekali tidak layak dipercaya. Karena memang cerita Rudy ini bohong. Sudah terlihat bohong. Bohong, guys. Jadi, sekarang kan Pak Jokowi ini masih terlihat dicintai rakyat. Betul tidak? Itu fakta. Begitu.